Duluan mana? Ayam atau telur? Jika pertanyaan ini diajukan, maka rasanya akan timbul perdebatan panjang karena sulit menentukan mana yang duluan. Saudara, jika menentukan ayam atau telur saja sulit, apalagi menentukan prioritas dalam kondisi keadaan hidup yang sulit dan terbatas. Dalam kitab Hagai, pasal pertama, Israel sebagai umat Tuhan pernah terkondisi sulit dalam menentukan prioritas mana yang duluan. Saat itu dicatat dalam Alkitab, orang-orang Israel telah diperbolehkan oleh Raja Koresi untuk kembali ke tanah leluhur mereka setelah hidup sebagai orang rampasan di Babilonia. Dan setelah 2 tahun tiba di tanah perjanjian, orang-orang yang baru pulang dari pembuangan ini berencana untuk membangun kembali Bait Allah. Saat itu fondasi Bait Allah sudah diletakkan, akan tetapi pembangunan tertunda karena ada musuh yang menyerang. Sehingga kemudian fokus mereka teralihkan dari pembangunan menjadi berjuang mempertahankan diri. Akan tetapi, setelah berhasil menghadapi serangan musuh, ternyata orang-orang Israel justru lebih fokus membangun rumah mereka masing-masing, sehingga 14 tahun pun berlalu. Bait Allah terbengkalai begitu saja. Pada saat itulah Allah berfirman lewat Nabi Hagai menegur sikap dan perbuatan bangsa Israel yang mengabaikan rumah Tuhan karena sibuk dengan semua urusan pribadinya. Saudara, mungkin ada di antara kita ketika mendengar kisah ini bertanya dalam hatinya, memangnya salah ya membangun rumah dan mengurus urusan pribadi? Saya pikir tentu jawabannya tidak salah, sebab yang dipersoalkan dalam teks adalah bagaimana penelantaran Bait Allah ini adalah tanda dari umat yang tidak memiliki rasa kasih kepada Tuhan. Alkitab mencatat bagaimana pada waktu itu mereka mengatakan belum waktunya, atau dengan kata lain mereka mengatakan nanti saja membangun rumah Tuhan, sebab dalam situasi sulit membangun rumah Tuhan adalah suatu penghamburan. Toh, sekalipun Bait Allah belum terbangun kembali, umat tetap dapat beribadah di tenda, tempat sementara tabut perjanjian diletakkan. Urusan Tuhan itu nanti saja, sebab urusan kita lebih penting. Hal ini membuat Allah menjadi marah. Marah sebab umat Tuhan dikuasai kekhawatiran dan ketidakpedulian. Saudara, ada dalam keadaan sulit sebenarnya bukan hanya dialami orang-orang Israel zaman Nabi Hosea. Kita mengalami juga saat ini. Gara-gara corona, hidup serba sulit, bekerja sulit, punya usaha pun juga sulit. Untuk itu, peringatan Tuhan lewat Nabi Hosea rasanya menjadi sebuah reminder buat kita saat ini. Jangan-jangan selama pandemi ini kita sudah tidak lagi mengurusi urusan Tuhan. Kita tidak lagi peduli apakah gereja masih melayankan pelayanan bagi para janda miskin, pendidikan anak-anak kurang mampu, serta segala urusan pelayanan yang gereja terus gumuli. Saudara bayangkan, 8 bulan tidak beribadah di gereja mungkin telah membuat kita rasanya lupa tentang rasa syukur ketika memberikan kolekte, apalagi mempersembahkan waktu dan tenaga kita. Kita sibuk melakukan banyak hal untuk bertahan hidup, sehingga mungkin kini kita telah melupakan si pemberi hidup dalam segala kehendaknya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sampai Tuhan menegur keras, karena kita telah mengabaikan tanggung jawab kita sebagai kawan sekerja Tuhan. Mari kita mohon hikmat Tuhan agar diberi kemampuan mengelola segala tanggung jawab yang dipercayakannya, sehingga terjadilah sebuah keseimbangan hidup. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan itu semua.